Arti mandi menurut istilah syar'i adalah menggunakan air ke seluruh badan dengan cara-cara khusus seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang mewajibkan mandi di saat kita junub adalah A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kamu junub, maka bersucilah. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina su'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Apabila seorang suami duduk di antara keempat anggota badan istrinya, lalu dia menggaulinya, maka wajiblah atas orang itu mandi. Jadi bila seseorang meratakan air ke seluruh tubuhnya, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tanpa ada satu bagian tubuh pun yang terlewat, maka orang itu sudah dianggap mandi dan dianggap suci dari junubnya, bagaimanapun cara dia meratakan air ke seluruh tubuhnya tersebut. Namun apabila kita ingin mandi sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah mencontohkan tata cara mandi sebagai berikut. Pertama, tetapkan niat dalam hati bahwa dirinya mau mandi tanpa harus diucapkan dengan lisan. Setelah itu cucilah kedua tangan sampai 2 pergelangan. Lalu tuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Lalu cucilah faraj dengan tangan kiri sampai bersih. Setelah itu berwuduklah. Dimulai dari berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar 3 kali. Lalu mencuci wajah 3 kali. Kemudian mencuci tangan kanan sampai sikut 3 kali. Lalu tangan kiri sampai sikut 3 kali. Kemudian mengusap rambut dan kepalanya serta kedua daun telinga hanya 1 kali. Sampai di sini kita tidak melanjutkan kepada mencuci kedua kaki, karena kedua kaki diakhirkan seusai mandi. Kemudian basahi tangan kita, kemudian masukkan jari-jari tangan ke pangkal rambut serta membasahi rambut sampai merata. Setelah itu guyurkan air ke atas kepala 3 kali guyuran. Kemudian ratakanlah air ke seluruh tubuh. Setelah rata, barulah mencuci kedua kaki 3 kali. Dibolehkan memakai sabun atau wangi-wangian di tengah-tengah guyuran air ke badan. Setelah mandi,
dianjurkan bagi para wanita untuk menggunakan kain yang telah diberi minyak wangi, lalu diusapkan ke bekas darah yang ada pada kemaluannya hingga hilang baunya, meskipun wanita itu sedang berkabung ditinggal kematian suaminya. Tata cara mandi tersebut didasarkan pada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi dari janabat, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke arah tangan kiri dan mencuci farajnya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau berwudu. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jari tangan ke pangkal rambut. Kemudian beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya 3 kali guyuran. Kemudian beliau meratakan air ke seluruh jasadnya. Setelah itu beliau mencuci kedua kakinya. Adapun hal-hal yang menyebabkan diwajibkannya mandi adalah: pertama, keluarnya air mani dengan syahwat, baik karena jima, mimpi basah, onani, ataupun masturbasi. Kedua, bertemunya 2 kemaluan antara pria dan wanita sekalipun tidak menyebabkan keluarnya air mani. Ketiga, habisnya masa haid ataupun nifas bagi para wanita yang mengalaminya. Dibolehkan memakai sabun atau wangi-wangian di tengah-tengah guyuran air ke badan. Setelah mandi, dianjurkan bagi para wanita untuk menggunakan kain yang telah diberi minyak wangi, lalu diusapkan ke bekas darah yang ada pada kemaluannya hingga hilang baunya, meskipun wanita itu sedang berkabung ditinggal kematian suaminya. Disunnahkan mandi pada waktu-waktu berikut ini. Pertama, ketika kita akan melakukan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kedua, pada hari Arafah. Ketiga, ketika hendak ihram, baik untuk umrah maupun untuk haji. Keempat, sebelum memasuki kota Mekah. Kelima, ketika hendak mengulangi jima atau menggauli istri. Keenam, setelah memandikan mayat. Ketujuh, setelah menguburkan orang musyrik. Kedelapan, setelah sadar dari gila atau pingsan. Kesembilan, setelah dibekam. Dan yang kesepuluh, seorang wanita yang mengalami istihadah, dia disunnahkan mandi setiap akan sholat atau ketika akan menjama' antara 2 sholat.
Ke-11, mandi untuk sholat Jumat, kecuali bagi orang yang badannya bau dan berkeringat, sehingga mengganggu orang-orang yang sholat di sekitarnya, juga para malaikat. Maka bagi orang yang seperti itu, mandi Jumat menjadi wajib baginya. Ke-12, orang kafir atau orang yang pernah murtad kemudian masuk Islam.